Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk ibadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau menaikkan puji syukur karena Engkau telah mengaruniakan Putra Bapa Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami sembah, kami tinggikan, dan kami muliakan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan hidup menyertai kami senantiasa kepada akhir zaman. Karena itu kami mau mengawali ibadah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita mengucap syukur kita ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saatnya kita mau bersuka cita sebagai rasa syukur kita, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersuka cita karena Tuhan kita adalah sumber sukacita kita. Mari kita mengucap syukur dan mari kita memuji Tuhan. Suka
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita bersama-sama akan menikmati perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama mensyukuri anugerah yang Tuhan sudah limpahkan buat setiap kita. Mari kita siapkan hati kita dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini waktunya kita bersama-sama untuk mengenang kembali akan kasih Bapa
melalui perjamuan kudus di mana kita semua diingatkan bahwa Yesus Kristus telah menderita dan mati untuk keselamatan kita semua. Saudara-saudara, mari kita dengarkan penetapan perjamuan kudus yang kita ambil dari Lukas pasal yang ke-22 ayat 14 sampai 20. Demikian bunyinya. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikianlah penetapan perjamuan kudus. Karena itu saya ingin mengajak saudara-saudara mempersiapkan diri mengambil bagian dalam perjamuan, mengambil roti dan anggur. Mari kita angkat bersama roti ini dan mari kita berdoa. Tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita membawa kepada kita hidup yang kekal. Karena itu, makanlah roti ini sebagai lambang tubuh kita, tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita makan bersama-sama. Saudara, ambillah anggur. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk keselamatan kita, untuk penyucian hidup kita. Karena itu, mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita minum. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengaruniakan putra Bapa Yesus Kristus turun ke dunia untuk menderita dan mati di kayu salib, untuk menggantikan segala kesalahan dan dosa kami, agar kami bisa memiliki hidup yang kekal. Karena kami bersyukur karena kasih karunia dan anugerah yang besar yang Bapa berikan bagi kami. Bahkan saat ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian dan hidup menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Segala hormat dan pujian kami ucapkan syukur dan terima kasih kami karena Yesus Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan menjalankan ibadah kita dan kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memberikan makanan rohani bagi kami, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam menghadapi setiap kehidupan, bahkan menjadi berkat bagi kami dan memberkati orang lain. Kiranya Engkau berkenan hadir bersama kami, memberkati firman-Mu dan memberkati hamba-Mu yang melayani firman Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan sepenuhnya di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan, untuk bisa kita renungkan, kita simpan dalam hati, dan bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua percaya bahwa firman Tuhan ini memberi kepada kita kasih karunia dan anugerah, berkat tersendiri kalau firman itu berada di dalam hati kita masing-masing. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma yang pasal ke-12 ayat 1 dan 2. Tetapi saya akan berfokus kepada ayat yang kedua, tapi kita semua mendengarkan firman Tuhan ini dari ayat 1. Roma 12 ayat 1 dan 2, demikian bunyinya, saya bacakan, tentang persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudaraku, renungan kita saat ini diambil dari ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita akan membahas tentang pembaharuan budi. Menurut saya budi itu ada 3 hal, pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kalau menurut ayat ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, memperbarui budi kita supaya pikiran, perasaan, dan kehendak kita berubah. Berubahnya itu dari ego kita, dari pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, berubah menjadi pikiran Kristus, perasaan Kristus, dan kehendak Kristus. Jadi hidup kita itu kalau kita menjadi orang Kristen, Kristus ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, sehingga seluruh kehidupan kita harus mengalami transformasi, harus mengalami perubahan hidup, di mana Kristus menjadi raja kita. Semua ada di dalam kuasa Tuhan. Kita tidak bisa lagi hidup menurut diri kita sendiri, seenaknya kita sendiri. Walaupun kita bisa-bisa saja, boleh-boleh saja sekarang ini, tetapi semuanya harus dikonfirmasikan oleh kehendak Tuhan, perasaan Tuhan, pikiran Tuhan. Kalau kita bisa melakukan hal ini, saudara yakin bahwa kehidupan kita, kehidupan saudara akan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang banyak. Karena semua ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kristus yang bekerja. Kita yang mau, kita yang melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan pikirkan kita lakukan, apa yang Tuhan rasakan kita rasakan, apa yang kehendak Tuhan kita jalani, sehingga Tuhan memberikan hasil yang terbaik buat kita. Intinya seperti itu. Bahkan kita akan mengenal kehendak Tuhan yang sempurna,
Kita tahu Tuhan mau apa dalam hidup kita. Kita paham. Kan itu yang kita inginkan. Jadi orang Kristen tahu maunya Tuhan. Kalau maunya Tuhan, kita yakini kalau kita menjalani kehendak Tuhan, Tuhan itu sangat istimewa, perhatian kepada kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin. Kita mesti pastikan bahwa Tuhan itu sayang kita. Tuhan punya keinginan, kita lakukan, dan Tuhan akan memberi yang terbaik kepada kita. Itu yang kita harapkan. Dan itu yang kita haruskan. Saat ini saya hanya ingin menyampaikan 3 hal tentang perubahan pikiran, perasaan, dan kehendak. Dari ayat yang kedua, dari Roma 12 tadi. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak akan menjadi sama dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada sesuatu perubahan dalam hidup kita dari yang lama kepada yang baru. Seperti 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5:17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sebelum jadi Kristen atau Kristen lama itu, ya Kristen keturunan atau KTP apalah yang saudara. Tetapi kalau kita menjadi Kristen baru itu, hidup kita itu harus menjalani dengan satu proses hidup seperti Kristus. Hidup berjalan seperti yang firman Tuhan inginkan. Itu kekristenan yang baik. Walaupun kita jatuh bangun, gagal, tapi perjalanan kita tetap di jalur yang benar, yaitu jalur kehendak Tuhan yang sempurna, yaitu melakukan firman Tuhan dengan baik. Saudara-saudara, mari kita perhatikan tentang jiwa, tentang budi. Ya, saya samakan dengan jiwa. Jiwa itu terdiri dari 3 unsur tadi saya sampaikan, pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi saya ingin sedikit berbagi tentang pikiran, perasaan, dan kehendak, karena pikiran, perasaan, dan kehendak kita ini kalau menjadi orang Kristen sudah tidak bisa egois, jadi harus disesuaikan atau ditanyakan sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Pikiran menjadi pikiran Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus. Jadi kita hidup ini istilahnya ya sudahlah, jalani saja apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus rasakan, apa yang Yesus kehendaki, kita jalani saja. Kalau kita menjalani itu, Tuhan yang beserta kita. Kita memikirkan apa yang Tuhan mau, Yesus Tuhan kita memikirkan apa yang kita mau. Ini thing win-win, semua beruntung. Tuhan senang, kita jadi senang. Masalahnya pikiran kita ini sering mendominasi kehidupan kita sehari-hari. Kita jujur, kadang-kadang kita karena banyak yang kita pikirkan, ingin kita kerjakan, lupa Tuhan. Padahal Tuhan ingin ikut-ikutan dalam hidup kita. Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan ingin ikut supaya kita bisa menjadi baik. Nah, kita sering lupa, apa-apa dikerjakan sendiri. Ya, sering gagal, sering kurang berhasil. Tapi mari mulai sekarang kita coba pikirkan bagaimana kita memikirkan jiwa kita. Pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Apa sih yang Kristus pikirkan dalam hidup ini? Kira-kira apa? Yang dipikirkan Kristus ini kan jiwa-jiwa, keselamatan. Jadi kalau kita mau melibatkan hidup kita, mikirkan keselamatan orang lain,
bagaimana kita bisa menolong orang lain, bisa meyakini hidupnya akan selamat nantinya di surga bersama Tuhan, atau orang yang belum mengenal Tuhan kita kenalkan. Kita mulai pikirkan. Itu pikiran Kristus, supaya tidak seorang pun binasa. Kata Alkitab, jangan sampai ada seorang pun binasa. Kita akan terlibat di situ, pikiran Kristus. Jadi mikirkan gimana caranya saya juga bisa menyampaikan keselamatan kepada orang lain yang belum yakin dengan keselamatan. Banyak orang Kristen belum yakin tentang keselamatannya. Kalau mati masih bingung, masuk surga enggak? Ya mudah-mudahan lah. Ya enggak bisa begitu kalau orang Kristen sungguh-sungguh. Yesus memastikan di mana kita berada, Yesus berada, di mana Yesus berada, kita berada. Jadi kita harus punya kepastian bahwa kematian kita itu awal dari kehidupan bersama Tuhan di surga. Itu harus yakin selama hidup ini. Jadi mati itu adalah keuntungan bagi Paulus. Katakan mati adalah keuntungan. Kalau hidup itu harus menghasilkan buah. Artinya punya nilai, bisa menjadi berkat, bisa dinikmati banyak orang dalam hidup kita. Ya, ini tentang pikiran. Kita pikirkan apa yang Yesus pikirkan saat ini. Tentu jiwa-jiwa. Mari kita melibatkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Yang kedua, perasaan. Perasaan Kristus itu seperti apa? Kristus itu waktu hidupnya dia keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dia melayani orang sakit, orang kekurangan, dia punya masalah, orang buta, ya orang kusta. Ya, Tuhan Yesus punya perasaan, empati terhadap mereka. Orang kurang makan, tidak bisa makan. Tuhan Yesus berikan semuanya itu. Perhatian, perasaannya ada di sana. Punya empati terhadap orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Orang yang membutuhkan perhatian, orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang sedang susah, ya kadang-kadang banyak uang ya susahnya setengah mati. Sekarang itu nggak ada bedanya. Orang susah itu mau susah ya susah aja, nggak soal punya banyak duit atau tidak banyak. Punya duit orang susah itu ya bisa saja orang nggak punya duit susah, orang banyak duit ya susah. Ya, betul. Jadi kita ini memiliki empati, perasaan terhadap orang yang sedang mengalami kesusahan. Saya pengalaman dalam melayani jadi hamba Tuhan itu, orang yang susah itu lebih banyak yang kaya atau banyak rezekinya yang kita layani daripada orang yang memang tidak punya, itu butuh pelayanan. Itu lebih banyak yang punya rezeki yang banyak, yang membutuhkan banyak pelayanan. Jadi tidak mesti kalau orang tidak punya itu susah gitu, ya. Banyak orang tidak punya ya bisa mensyukuri, bisa menikmati, ya mengucap syukur dalam segala hal karena itu yang dikehendaki Tuhan. Itu yang menjadi perasaan. Yang kedua, karena perasaan Kristus itu harus kita miliki, ya, empati terhadap orang lain, peduli terhadap orang lain, ya, jangan cuek, ya, jangan ya tidak peduli terhadap sesama. Mungkin ya kita dengar saudara kita sedang mengalami kesusahan, kita dengar aja, kita doakan. Kita dengar ada saudara kita dari kabar-kabar bahwa mengalami kesusahan
kesusahan, kita mengambil waktu untuk berdoa buat mereka. Nggak usah diomongin, Mas kamu tak doain. Wah, nggak usah. Kita ambil bagian dalam doa supaya Tuhan menolong mereka. Kalau kita dengar perlu doa, kita doakan saja. Kita hidup di dalam doa, lebih nyaman, ya. Nggak usah orang minta, Pak tolong doain. Kalau kita diminta ya kita doain. Tapi kalau tidak meminta dan kita tahu kita harus berdoa, ya kita tetap berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, supaya Tuhan mendengar doa kita dan orang itu tahu kalau ada orang yang mendoakan bisa lolos dalam masalah, menyelesaikan banyak persoalan dan masalah. Saudara, ini tentang perasaan. Kalau perasaan Kristus seperti itu, rasanya gimana? Tuhan Yesus itu paling peka terhadap perasaan orang lapar, orang 5.000 orang, ya Tuhan sediakan makan. Orang buta di pinggir kolam, ya dia punya perasaan. Ini orang ini perasaannya susah karena kalau airnya bergelombang atau beriak nggak ada orang menolong. Orang lumpuh, ya. Ini kita harus melatih perasaan Kristus dalam hidup kita. Karena Kristus ada di dalam hidup kita. Jadi kita melatih perasaan Kristus. Yang ketiga, kehendak. Kehendak Tuhan, kehendak Kristus apa? Kehendak Tuhan supaya semua orang diselamatkan. Jangan ada yang binasa. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memiliki hidup seperti yang Tuhan kehendaki? Ya sudah, pikirkan, beritakan Injil. Kalau bahasa dulu nginjil, memberitakan Injil, memberitakan keselamatan kepada orang lain yang membutuhkan keselamatan. Jadi 3 hal ini yang kita harus lakukan setiap hari atau setiap saat, setiap kesempatan kita bisa memiliki pikiran Kristus. Apa yang kita renungkan, apa yang Kristus pikirkan, supaya semua orang memiliki hidup dan di dalam segala kelimpahan. Yohanes 10:10. Supaya semua orang selamat, jangan seorang pun binasa. Kita ikut mikirkan kan, kita coba renungkan dan kita coba lakukan. Ikut menjalani apa yang Kristus pikirkan. Nah, perasaan Kristus ini kita harus juga melatih diri kita empati terhadap orang lain. Perasaan Kristus itu sangat sensitif terhadap orang yang lemah, orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi kita harus juga belajar untuk memiliki perasaan Kristus. Ya, kalau kita belum berani yakin perasaan orang lain, kalau kita sedang mikirkan, oh kasihan ya teman-teman tuh, kasihan saudara kita, dia susah tidak dapat pekerjaan, dia, ya kita doakan aja. Itu kita mengambil peranan tentang perasaan, ya susah, orang susah kita ambil bagian, kita doakan. Ya. Yang ketiga adalah kehendak. Apa sih yang Tuhan inginkan? Supaya semua memiliki kehidupan dan kelimpahan. Kalau mereka sudah memiliki hidup kekal percaya Yesus, kita doakan supaya mereka memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kalau dia dilimpahi dengan kekayaan, supaya bisa memberi, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kekurangan. Begitu saja. Saudara-saudaraku, hari ini kita mengambil bagian dalam surat Paulus kepada jemaat Roma, pasalnya yang ke-12, ayat yang kedua. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu.
kita harus mengadakan perubahan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kehendaki, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna itu apa? Yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi pikiran kita harus memiliki pikiran Kristus. Yang kedua, perasaan kita juga perasaan Kristus, kehendak juga kehendak Kristus. Sehingga pada waktu kita menghadapi masalah, apa yang Kristus pikirkan, apa yang Kristus rasakan, apa yang Kristus kehendaki, kita lakukan supaya kita berguna bagi sesama. Kita bisa lakukan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, seperti kita ini ya menerima doa dari luar negeri. Kita nggak tahu saudara kita di luar negeri itu situasinya seperti apa. Ya, minta doakanlah, pokoknya didoakan supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan nyaman, enak, ya sudah. Karena Tuhan tahu masalahnya, Tuhan tolong dia. Kita doakan, kita nggak tahu masalahnya, dia nggak bisa terbuka karena mungkin hal yang tabu atau hal yang lain. Kita doakan, Tuhan tolong. Kita bantu dukung di dalam doa. Seperti itu yang bisa kita lakukan, saudara-saudara. Jadi kalau kita mengacu kepada Roma 12 ayat 2, supaya hidup kita jangan seperti dunia, tapi peduli membuat satu perubahan hidup, pembaruan hidup, akal budi kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Mari saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk terlibat di dalam pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, dan kehendak Tuhan bagi orang-orang lain. Dalam doa, dalam tindakan, dalam sikap, dalam empati, kita jalani. Mari kita sama-sama renungkan dan pikirkan dari surat Roma 12 ayat yang kedua. Tapi jangan lupa ayat yang pertama. Supaya ayat pertama ini menjadi dasar hidup kita di dalam doa, di dalam melanjutkan di ayat yang kedua. Persembahkanlah hidup kita, dan kita membangun satu kehidupan yang berubah dari waktu ke waktu untuk menjadi seperti Kristus, melakukan kehendak Tuhan yang sempurna. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini untuk merenungkan, menyimpan, dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, yang dimulai dari perubahan kehidupan kami, cara hidup kami, pikiran, perasaan, dan kehendak kami, supaya pikiran, perasaan, dan kehendak kami menjadi seperti pikiran Kristus, perasaan Kristus, dan kehendak Kristus, agar kami hidup berarti bagi sesama kami. Kiranya Tuhan memberkati, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah, dan berkat dari Bapa melalui Yesus Kristus turun atas setiap saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap dimanapun saudara berada, semuanya tetap dalam keadaan sehat, aman, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saat ini saya akan menginformasikan beberapa kegiatan di gereja. Meskipun saat ini kita masih beribadah online, tetapi kita harus tetap semangat dalam membangun iman kita. Bagi saudara yang belum dan ingin tergabung dalam DNA, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Dan bagi saudara yang belum dan ingin bergabung dalam ABA, Ayo Baca Alkitab, dan AHA, Ayo Hafal Ayat, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Dan setiap hari Minggu jam 6 sore diadakan GKN Soul Fellowship melalui Zoom Meeting. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih bisa ditransfer melalui nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, Dana, atau GoPay melalui nomor akun di bawah ini. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan dengan mengingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Pikirkanlah semua